Dengan semua pasukan Shadow-nya, Jinwoo pun bersiap membersihkan area sekitar dari para monster Ice Bear tersebut. Benturan kedua kekuatan yang seimbang pun terjadi di tempat itu. Raungan dari sang beruang yang sangat lantang serta semangat dari para prajurit Shadow yang tak pernah mengenal rasa takut pun bertemu. Cakaran demi cakaran dan tebasan demi tebasan dilancarkan dari masing-masing kubu. Dengan tubuh yang tak bisa dihancurkan, para Shadow pun terus menggempur Ice Bear tersebut dengan pantang takut sedikit pun. Tak hanya para Knight yang mengambil peran di pertarungan ini, nampak para Shadow penyihir di belakang sudah mempersiapkan sihirnya untuk menyerang para musuh. Dengan ledakan api yang sangat luar biasa, membuat tempat itu layaknya sedang menyalakan kembang api dengan ukuran yang sangat luar biasa besar. Bahkan di sini Jinwoo merasa takjub karena kekuatan para prajuritnya melebihi ekspektasi Jinwoo sebelumnya. Dengan penyihir yang memiliki kekuatan api sangat luar biasa, ditambah dengan para prajurit ini memiliki regenerasi yang sangat cepat, mereka semua hampir bisa dikatakan abadi. Meski memang Jinwoo harus mengeluarkan mana yang sangat besar untuk mengkonsumsi summonnya. Tak berselang lama muncullah Ice Bear yang sangat besar. Dia nampak seperti pemimpin di kawanan para monster tersebut. Dengan penuh luka yang memenuhi tubuhnya, Ice Bear tersebut layaknya seorang petarung yang sangat tangguh. Jinwoo langsung menyadari perbedaan monster itu dengan para prajurit Shadow-nya. Karena dengan mudahnya para Shadow Jinwoo pun hancur tak tersisa sampai-sampai membuat mana Jinwoo terkuras habis. Dengan begitu, maka para tentara Shadow Jinwoo pun tak bisa digunakan saat ini karena tak memiliki cukup mana. Jinwoo pun dengan tenang memanggil nama Igris, yang memang sedari tadi hanya memperhatikan para Knight Shadow bertarung bersama Jinwoo. Tanpa sepatah kata pun, Igris pun mengerti perintah dari tuannya. Dengan pedang besarnya, Igris bergerak dengan sangat cepat. Style bertarung yang hampir mirip dengan tuannya dapat membuat luka yang sangat fatal pada sang bos Ice Bear tersebut. Sayatan-sayatan dan tusukan pun disarankan pada tubuh besar sang monster. Meskipun sang bos monster itu berusaha membalas dengan hantaman tangan yang sangat keras pada Igris, namun dengan kecepatan yang hampir sama dengan tuannya Jinwoo, membuat semua serangan dapat dihindari dengan sangat mudahnya. Bahkan Jinwoo sampai terperangah dengan kehebatan Igris yang memang tak pernah dirinya bayangkan sebelumnya. Dengan tubuh yang penuh luka dan darah yang bercucuran, sang monster pun sudah kehilangan ketenangannya. Membuatnya dengan gegabah ingin menyerang Igris dengan cakar besarnya. Namun tentu dengan kondisi mental yang sudah tak stabil, membuat sang Blood Red Commander Igris dengan mudahnya menebas kepala sang beruang raksasa layaknya kertas. Dengan sangat kerennya, Igris pun menangkap kepala sang bos monster yang jatuh dari atas dan dipersembahkan untuk rajanya, yaitu sang Shadow Monarch sang Jinwoo. Jinwoo menyadari satu hal, jika Igris sedari awal menggunakan pedangnya waktu misi pergantian job, mungkin Jinwoo tak akan memiliki kesempatan menang sama sekali. Dan saat ini level dari Igris setara dengan level Jinwoo saat ini. Igris yang bersujud di depan Jinwoo dengan sangat hormat pun mendapatkan pujian dari Jinwoo, karena memang Igris terlihat sangat luar biasa performanya. Lalu Jinwoo melangkah mendekat pada mayat sang bos monster. Arise. Bangkitlah sang bos monster itu menjadi shadow milik Hunter Sung Jinwoo. Dengan wajah yang lega, Jinwoo kembali lagi menambah kekuatan tempurnya dengan sosok bos monster dengan peringkat yang lumayan tinggi. Di luar gate nampak Tuan Sangmin serta Ketua Baekhyun masih menunggu di depan red gate tersebut. Waktu sudah berjalan selama 3 jam yang berarti di dalam dungeon sudah berjalan selama 3 hari. Tuan Sangmin mengkhawatirkan berapa orangkah yang akan keluar dengan selamat. Namun Baekhyun pun berkata jika Tuan Sangmin tak boleh berharap terlalu lebih. Karena dengan red gate yang mereka masuki kali ini, kemungkinan kondisi di dalam dungeon akan sangatlah ekstrim. Kulit yang terbakar oleh sinar matahari, meriang tiada akhir oleh racun serangga. Bahkan kulit yang rusak karena cuaca dingin yang sangat ekstrim pun akan dialami oleh mereka. Tentu di sana yang lemah pasti akan mati dan itulah yang saat ini mereka semua hadapi. Dan meski mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mereka masih tetap membutuhkan suplai makanan. Dan di dalam red gate ini tentu hunter rank C ke bawah kemungkinan akan tewas karena semua masalah tersebut. Wang Dongsung pun sambil menguap dan melenggang pergi berkata jika kemungkinan hunter Sung Jinwoo akan mati, maka buang-buang waktu saja jika diriku masih tetap di sini. Namun dia baru menyadari jika Sung Jinwoo bukan bagian dari Guild White Tiger. Dengan wajah yang sangat serius, dia pun bertanya kembali lalu apa yang dilakukan bocah itu di sini. Tuan Sangmi menyampaikan jika Jinwoo adalah kenalan lamanya dan berusaha melindungi semua identitas dari Hunter Sung Jinwoo. Di sini Ketua Baekhyun pun menyadari hal tersebut.
Dia berasumsi jika kemungkinan saat mengungkapkan jati diri Jinwoo pada Hwang Dong-soo akan membawa masalah yang lebih besar nantinya. Dengan sangat cepat, Hwang Dong-soo pun bergerak mendekati Tuan Sang-min dan mencekiknya. Dia merasa dipermainkan oleh jawaban dari Tuan Sang-min. Karena Hwang Dong-soo memiliki bakat untuk menemukan situasi yang menarik dan dia merasakan ada kejanggalan dalam penjelasan dari Tuan Sang-min tersebut. Lalu Baekhyun pun mencengkram tangan Hwang Dong-soo yang saat ini telah mencekik anggotanya. Dua benturan energi dari dua sosok Hunter Rank S yang sangat luar biasa pun terjadi di tempat itu. Bahkan orang-orang yang berada di tempat itu merasakan hawa yang sangat kuat terpancar dari masing-masing Hunter Rank S tersebut. Di dalam dungeon terlihat Kim Chul sangat kewalahan saat melawan para monster di tempat itu. Dengan stamina yang sudah kelelahan, perlengkapan compang-camping serta senjata yang sudah hancur, dia menyaksikan semua anggotanya dibantai habis oleh monster gorila di depannya. Dia merasa gagal saat ini sebagai seorang hunter, karena tak bisa melindungi semua anggotanya saat bertarung. Dia masih tak percaya dengan keadaan yang dialami saat ini, karena dia adalah Kim Chul, yang akan menjadi salah satu anggota dalam penyerangan inti Guild White Tiger. Dia sudah mendapatkan latihan khusus untuk menjadi seorang elit. Tapi apa yang terjadi saat ini? Apakah aku gagal? Dia mengeluhkan jika ini semua karena pasokan makanan. Jika saja dia tak kekurangan makanan, maka dia dan timnya pasti bisa melewati rintangan yang berat ini. Lalu tiba-tiba anak panah melesat dengan sangat cepat mengenai kepala salah satu anggota yang tersisa, membuat Kim Chul terkejut dengan kedatangan para Hyaki yang siap memburunya. Bahkan Kim Chul masih diberi rasa takut yang teramat sangat saat semua anggotanya dibantai habis oleh para Hyaki tersebut. Dengan mental yang sudah jatuh, membuat Kim Chul hanya mampu melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Dengan sangat ketakutan, Kim Chul pun lari dari sosok Hyaki yang terlihat sangat kuat di atas kudanya. Dia pun berlari dengan tubuh yang sudah menggigil kedinginan. Bahkan sebagian kulitnya pun juga sudah membeku. Sampai pada akhirnya dia memasuki hutan yang awalnya dia enggan untuk memasuki hutan tersebut. Pemandangan yang sangat mengejutkan pun disaksikan olehnya. Puluhan mayat dari monster beruang tergeletak di hutan itu. Pantas saja mulai dia memasuki hutan tak ada satupun monster yang Kim Chul temui. Ternyata para Ice Bear sudah terbantai habis di tempat ini. Kim Chul sempat berpikir, apakah mereka yang telah menghabisi semua monster ini? Namun pikiran itu ditepis karena memang kelompok Jinwoo berisikan hunter-hunter kelas rendah saja. Dan akhirnya Kim Chul berasumsi jika semua ini disebabkan para Hyaki sebelumnya. Dia pun segera bergegas pergi dari tempat itu, karena Kim Chul merasa akan ada beberapa Hyaki di tempat ini. Di luar dungeon nampak Hwang Dong-soo dan Baekhyun pun berselisih tegang. Dengan aura yang meluap-luap dari tubuh mereka, membuat keadaan menjadi kurang kondusif. Saat pukulan dilancarkan oleh masing-masing hunter rank S tersebut, tanah yang mereka pijak pun hancur berkeping-keping. Namun ternyata pukulan mereka berdua dapat dihentikan oleh sang pengawas dari asosiasi yaitu Jin Chul. Hwang Dong-soo dan Baekhyun pun cukup terkesan dengan hal tersebut. Namun Jin Chul berkata, jika kalian tak menahan kekuatan kalian tadi, kemungkinan tanganku ini akan hancur tak berbentuk. Jin Chul menyampaikan beberapa hal pada Hwang Dong-soo. Jika memang sebelumnya dia mencurigai Hunter Sun Jinwoo telah mendapatkan pembangkitan keduanya. Namun setelah kuuji coba dengan alat pengukur, Jin Chul pun sangat yakin jika dia masihlah Hunter Rank E pada waktu itu. Tuan Sang-min dalam hati tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang pengawas Jin Chul. Aku tahu jika kakakmu telah tiada di dalam dungeon. Namun sepertinya Hunter Sun Jinwoo tak memiliki kemampuan untuk melawan kakakmu. Hwang Dong-soo pun hanya tertawa dan beranggapan jika mereka pasti sudah menyiapkan jebakan untuk kakaknya. Dan pelakunya pasti dari kelompok arsitektural Yujin. Jin Chul pun berkata kembali jika memang seperti itu, maka kita tak perlu lagi mengincar Hunter Sun Jinwoo. Namun dengan wajah yang sangat menyeramkan, Hwang Dong-soo pun tetap bersikeras untuk membalaskan dendam kakaknya. Lalu dia pun beranjak pergi. Karena telah kehilangan semangatnya, dia ingin pergi tidur saat ini. Dan sambil berjalan pergi, dia membentak semua karyawan Baekhyun yang terlihat terkejut karena tak pernah melihat pertikaian antara Hunter Rank S sebelumnya. Tuan Sang-min pun dalam hati tetap yakin dengan kehebatan Sun Jinwoo karena dia telah merasakan dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dia yakin Jinwoo akan pulang dengan selamat. Di dalam dungeon terlihat semua anggota Sun Jinwoo sedang bersantai di depan api unggun yang mereka buat. Hal itu disaksikan oleh Kim Chul yang baru tiba dan membuatnya syok berat. Bagaimana hal ini mungkin bisa terjadi, mengingat mereka semua adalah hunter yang rendah. Namun mengapa mereka semua masih hidup sampai sekarang di tempat berbahaya ini? Bahkan mereka saat ini mengenakan pakaian hangat, memiliki tenda, dan segala macam perlengkapan lainnya.
Ditambah lagi terdapat makanan juga di tempat ini. Kim Chul yakin jika saja dirinya tak kesulitan makanan, maka dia akan sangat mudah mengalahkan para Hyaki yang menyerangnya. Namun dia sangat jengkel karena dengan semua hal yang dimiliki oleh kelompok ini, mengapa mereka menyembunyikan hal tersebut darinya yang notabene adalah ketua party. Itulah yang difikirkan Kim Chul saat ini. Dia memaki semua orang yang ada di tempat itu. Tentu kedatangannya membuat semua anggota Sung Jinwoo terkejut. Kim Chul terus mengeluhkan keadaan yang hampir mati karena kelaparan dan kedinginan. Lalu mengapa kalian semua memiliki semua persediaan ini dan tak membantu kami? Tentu sebenarnya itu salah Kim Chul sendiri yang sedari awal memisahkan kelompok dan dia mendapatkan bayarannya saat ini jika seluruh timnya dibantai habis oleh para Hyaki yang menyerang. Kim Chul meminta sang pelaku yang telah menyembunyikan semua barang ini untuk mengaku. Song Hee dan Hee Ji pun mulai ketakutan dengan tindakan semena-mena dari Kim Chul. Dia mulai menghitung dan memaksa pelaku untuk mengaku dengan menghunuskan pedangnya. Kim Chul menganggap jika Hee Jin adalah biang kerok dari semua ini, karena sebelumnya dia meminta untuk pindah kelompok dan pasti sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Tanpa disadari, tamparan oleh Jinwoo pun bersarang di tengkuk dari Kim Chul, yang membuatnya tersungkur di tanah dan terseret cukup jauh karena kekuatan tamparan dari Sung Jinwoo. Jinwoo berkata, jika siapa di sini yang membiarkan teman-temannya mati, dan kau datang-datang mau menjadi beban, jangan bercanda. Jinwoo pun dengan tegas berkata ke arah hutan, bagaimana jika kalian menunjukkan diri saja? Karena energi kalian yang sangat kuat, tak dapat kalian sembunyikan dari instingku. Muncullah para Hyaki dari balik bayang-bayang hutan. Dan di sini Jinwoo merasakan energi yang sangat kuat dari salah satu Hyaki tersebut. Pasti dialah bosnya, ungkap Jinwoo dalam hati. Terdengar kalimat dari bos Hyaki tersebut jika memang benar hanya terdapat satu orang saja yang menarik dari para kumpulan sampah yang saat ini ada di tempat ini. Jinwoo pun kebingungan dengan kondisi yang saat ini terjadi, karena dia mendengar perkataan dari sang bos monster yang menganggap manusia sebagai sampah. Hal itu membuat sang bos Hyaki tambah terkejut karena Jinwoo dapat memahami bahasa mereka. Sekejap Jinwoo akhirnya tersadar dan bingung bagaimana bisa dia mengerti bahasa yang dibicarakan para monster ini. Park Hae Jin pun juga merasa heran dengan kemampuan Jinwoo yang mampu berbicara dengan para monster tersebut. Bos Hyaki itu sangat terkesan dengan kehebatan Sung Jinwoo yang dapat mengerti bahasa dari para monster. Dia juga ingin memperkenalkan salah satu prajurit kepercayaannya pada Jinwoo, karena dia benar-benar tertarik dengan kehebatanmu. Dia adalah Hyaki yang menantang Jinwoo sebelumnya. Belum selesai kalimat dari sang bos monster yang mengatakan jika anak buahnya ingin melawan Jinwoo, terpenggallah kepala anak buahnya itu dalam sepersekian detik saja. Jinwoo bergerak secepat kilat dan menebas kepala dari Hyaki yang telah menghinanya itu. Dan Jinwoo pun juga berkata pada sang bos monster jika tak perlu banyak bicara lagi. Dengan senyum yang sangat mengerikan, sang bos Hyaki itu sangat tertarik untuk melawan Sung Jinwoo. Dengan senyum yang sangat mengerikan, sang bos monster pun semakin tertarik dengan kemampuan hunter Sung Jinwoo. Jinwoo pun berusaha menebas sang bos monster dengan belati tajamnya. Namun ternyata belati Jinwoo berbenturan dengan belati milik sang bos Hyaki tersebut. Lalu sang bos menawarkan sebuah penawaran yang dia rasa sangat menarik dan tak akan membuat Jinwoo merasa rugi sama sekali. Namun sebelum hal itu terjadi, sang bos Hyaki ingin bertanya akan satu hal. Meski kau bukanlah manusia, mengapa dirimu saat ini berada di pihak manusia? Tentu Jinwoo kebingungan dengan pernyataan dari sang bos monster Hyaki tersebut. Sang bos pun hanya tertawa melihat Jinwoo yang sepertinya tak menyadari jika dirinya bukanlah manusia. Dia menjelaskan jika di kepala para monster akan selalu terdengar suara aneh yang meminta mereka untuk membunuh para manusia. Namun saat berhadapan denganmu saat ini, sang bos monster berkata jika dia tak mendengarkan hal tersebut di kepalanya. Dalam hati Jinwoo beranggapan jika mungkin suara yang dimaksud seperti suara sistem yang ada pada dirinya. Kemungkinan suara itu tak berlaku padaku adalah di mana saat diriku sudah menjadi seorang player, ungkapnya dalam hati. Dilanjutkan kembali jika sang bos monster tak ingin ada korban sia-sia, maka tak perlu bagi mereka berdua untuk bertarung. Dengan sangat percaya diri dia berkata dan meminta suatu hal pada Sung Jinwoo. Maka serahkan semua manusia yang ada di belakangmu dan aku akan mengampuni hidupmu. Bagaimana penawaranku padamu? Menarik bukan? Dan tak akan merugikanmu tentunya. Jinwoo pun juga bertanya beberapa hal dan menanyakan siapakah mereka sebenarnya dan dari mana asal mereka. Lalu mengapa kalian semua mencoba membunuh para manusia? Dijawablah dengan beberapa kalimat yang membuat Jinwoo kebingungan. Kami adalah Error. Kalimat sebelumnya diulang kembali oleh sang bos monster.
Hal itu membuat Jinwoo terkejut karena seperti ada tembok yang menghalangi mereka untuk membocorkan identitas mereka yang sebenarnya. Mengetahui pertanyaannya tak akan terjawab, maka Jinwoo dengan tegas menolak tawaran dari sang bos monster Hyakki tersebut. Dengan sangat percaya diri, sang bos monster Hyakki berkata pada Jinwoo, "Apakah kau berniat untuk melawan kami semua dengan seorang diri? Apa kau pikir bisa bertahan dengan seorang diri saja?" Jinwoo pun dengan sangat percaya diri pula berkata, "Jika jumlah yang kau permasalahkan, maka inilah jawabannya." Keluarlah puluhan shadow dari balik bayangan Sung Jinwoo, yang membuat anggotanya juga terkejut dengan apa yang mereka saksikan saat ini. Haejin terkejut sekali karena melihat monster-monster yang pernah dikalahkan oleh Sung Jinwoo Bagit sebagai prajuritnya. Bos Hyakki pun tersenyum dengan trik murahan milik Sung Jinwoo. Jinwoo pun mengerahkan semua anak buahnya untuk maju menyerang para Hyakki tersebut. Nampaklah benturan dua kelompok besar terjadi di tempat itu. Haejin, Song Hee, dan yang lainnya pun berusaha mencari tempat yang aman, karena mereka tahu jika itu bukanlah pertempuran mereka. Dalam hati Jinwoo pun menyadari perkataan trik murahan dari sang bos monster Hyakki sebelumnya itu bukanlah bualan semata, karena terlihat dengan mudahnya dia membantai prajurit shadow milik Jinwoo. Jinwoo memang menang dari segi jumlah karena para shadow-nya itu abadi. Namun jika pasukan itu dihancurkan terus-menerus dengan cepat, maka hal itu akan membuatnya kehabisan mana dengan sangat cepat. Memang para anak buah bos Hyakki itu dapat diatasi oleh para prajurit Jinwoo. Namun masalahnya ada di satu sosok, yaitu sang bos Hyakki itu sendiri. Meski sekilas Jinwoo merasa jika bos monster itu lebih kuat, Jinwoo akan tetap kesulitan meski dia mengeluarkan Igris untuk membantunya, ungkap Jinwoo dalam hati. Jinwoo membutuhkan prajurit bayangan lagi yang lebih kuat. Dia melirik pedang milik Kim Chul yang sempat dia jatuhkan sebelumnya. Sang bos Hyakki berkata jika namanya adalah Baruka. "Dan kau siapa?" Pertanyaan itu ditujukan pada hunter kuat di depannya. "Namaku adalah Sung Jinwoo." Dia bergerak menyerang sambil menendang pedang ke arah Kim Chul yang masih pingsan di bawah pohon. Melompatlah Jinwoo sambil menebaskan belati tajamnya pada Baruka. Namun tentu dengan kelincahan Baruka dapat menghindari serangan tersebut. Saat belati Jinwoo akan diinjak supaya gerakan Jinwoo terkunci, dengan cerdik Jinwoo menarik belati tersebut ke inventorinya dan kembali lagi dengan cepat menusukkan belati itu ke arah wajah Baruka. Di sini Baruka dengan tenang terus menangkis serangan Jinwoo. Bahkan dia bisa melukai pinggang Jinwoo dengan tendangannya. Baruka sangat senang karena sudah lama baginya tak merasakan sensasi ini. Dari atas tubuhnya terlihat shadow penyihir milik Jinwoo mengeluarkan sihir api layaknya meteor yang akan menimpa Baruka. Berkat hal itu akhirnya Jinwoo memiliki waktu untuk melakukan hal yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Terbangunlah Kim Chul dari pingsannya sekarang, karena harga diri yang begitu dia junjung tinggi membuatnya kehilangan ketenangannya. Mengingat dirinya yang telah dipermalukan oleh hunter rank E yang telah memukul bagian belakang kepalanya dengan pedang yang sudah berada di sampingnya, membuatnya tak tahu lagi siapakah yang dianggap musuh di sini. Kembali pada pertarungan Jinwoo dan Baruka. Tentu Jinwoo meragukan Baruka yang akan mati hanya karena serangan seperti itu. Dan benar saja, Baruka belum mati. Dari balik api bergeraklah dia menuju tempat Sung Jinwoo dengan sangat cepat. Dari belakang Jinwoo ternyata Kim Chul juga berniat menebas dari belakang. Baruka pun berkata jika sepertinya bukan hanya dirinya yang ingin mengincar kepala Jinwoo. Namun sesuai prediksi Jinwoo, jika Kim Chul tak akan membantunya dan malah akan mencelakainya, maka Jinwoo pun mengeluarkan komandan kepercayaannya, Igris. Pedang besar miliknya pun menancap pada dada Kim Chul hingga membuatnya muntah darah begitu banyak. Hal ini sudah Jinwoo duga dan sudah masuk dalam rencananya. Maka tewaslah hunter egois seperti Kim Chul di tangan Blood Red Commander Igris. Baruka pun tertawa karena melihat hal yang sangat menarik di depannya. Namun hal itu tak akan merubah apapun, ungkapnya pada Jinwoo. Baruka berusaha menebas Jinwoo yang saat ini berada di balik jubah milik Igris. Tapi Igris dengan sigap tentu melindungi rajanya. Lalu Jinwoo pun membangkitkan Kim Chul pada saat yang sama. Bersujudlah Shadow Kim Chul dengan semua perlengkapan yang lengkap dari semasa hidupnya. Jinwoo pun heran dengan ukuran Kim Chul yang menjadi sangat besar saat ini. Jinwoo pun diminta untuk memberi nama prajurit Shadow-nya yang baru. Maka dengan mempertimbangkan nama Shadow-nya saat masih hidup, akhirnya Jinwoo memberikan nama Iron. Baruka sangat marah dengan Jinwoo yang seakan-akan sedang mengabaikannya. Iron pun tanpa diperintahkan mengeluarkan skill Taunting Cry, yang membuat mau tak mau Baruka harus menyerang Iron karena terprovokasi. Dia pun merasa jika Iron sangatlah menyebalkan, maka dia akan menebasnya terlebih dahulu. Namun Iron yang notabene adalah seorang tanker yang sangat kuat, dapat menghalau serangan Baruka dengan perisainya. Dengan tawa jahatnya, Baruka merasa jika Shadow lemah Jinwoo tak akan seimbang saat melawannya.
Lalu muncullah Jinwoo dan Igris dari balik Iron. Maka pertarungan 3 lawan 1 pun terjadi. Songhee yang melihat pertarungan Jinwoo dari kejauhan pun dengan lirih bertanya pada Nona Heijin, jika apakah semua hunter akan bertarung seperti itu. Lalu Nona Heijin pun berkata pada Songhee yang memang masih polos tersebut, jika semua hunter bertarung seperti Hunter Sung Jinwoo, maka dirinya tak akan pernah mendapatkan lisensi menjadi seorang hunter. Mereka semua yang menyaksikan merasa jika ini hanyalah mimpi semata. Tusukan dari Igris membuat Baruka sedikit lengah dan membuatnya harus terkena efek bleed dan paralyzed dari belati Jinwoo. Jinwoo sangat terkesan karena di waktu yang singkat Baruka dapat menghindari tebasan fatal milik Jinwoo. Baruka memuji Jinwoo yang ternyata tangguh juga dalam hal bertarung. Muncul notifikasi jika efek buruk yang diberikan menghilang karena kesenjangan daya tahan yang terlalu jauh. Jinwoo dengan sangat percaya diri berkata jika tak seharusnya Baruka tetap sombong seperti itu, karena kau harus segera memperhatikan sekitarmu. Nampak semua prajurit Baruka yang telah tewas terbantai habis oleh para shadow milik Jinwoo. Baruka pun sangat marah dan akan membunuh Jinwoo saja, sehingga dengan begitu para prajurit Jinwoo akan mati juga. Dilemparkanlah belati milik Jinwoo ke arah Baruka, dan sempat membuat Baruka merasa jika Jinwoo sudah putus asa hingga melemparkan belati miliknya. Namun di sini Jinwoo dengan cerdiknya mengeluarkan skill Dominator Touch-nya dan membuat laju belati menjadi semakin cepat. Sampai-sampai membuat belati Baruka yang dipakai untuk menangkisnya hancur seketika. Lalu dari belakang Iron dengan sigap merangkul Baruka hingga membuat Baruka terkunci gerakannya. Dan disusul dengan sihir gabungan dari semua shadow penyihir milik Sung Jinwoo yang diarahkan ke arah Baruka dan Iron. Ledakan sangat besar pun terjadi membuat tubuh Iron juga ikut hancur dan Baruka terluka cukup parah. Dengan sangat marah Baruka mengeluarkan aura yang meluap-luap dari dalam tubuhnya dan bertekad akan membunuh Sung Jinwoo sekarang juga. Namun sayang sekali, tujuannya harus berakhir di sini, karena Jinwoo telah menusuk bagian pinggangnya. Dia bersembunyi dengan skill stealth-nya dan menancapkan sangat dalam belatinya pada tubuh Baruka. Namun Baruka ternyata tak mau menyerah dan menggenggam tangan Jinwoo. Dengan lantang dia berkata jika Jinwoo terlalu meremehkannya. Dari belakang Iron yang sudah pulih pun menghantamkan senjatanya pada kepala Baruka hingga membuatnya tewas di tempat itu. Notifikasi pun muncul jika bos telah dikalahkan, kau telah naik level. Iron pun terus memukul-mukul mayat dari Baruka dan hal itu membuat Jinwoo harus turun tangan menghentikan kekonyolan dari Iron. Jinwoo khawatir dengan kedunguan yang dimiliki oleh Iron dan hal itu masih sama dengan saat Kim Chul masih hidup. Jinwoo pun mengajak semua anggotanya untuk kembali dan keluar dari dalam dungeon. Terlihat gate pun terbuka kembali yang pada akhirnya membuat mereka bisa keluar dengan selamat. Semua anggota Jinwoo pun menangis bahagia karena mereka masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup. Jinwoo pun berdiri di depan mayat Baruka, dan tentu semua tahu apa yang akan dilakukannya, bukan? Nampak di luar gate Tuan Sangmi melihat jam yang sudah menunjukkan jam 3 dini hari, dan hal itu menandakan waktu di dalam dungeon sudah berjalan sekitar 1 minggu lamanya. Lalu dia meminta ketua Baekhyun untuk pulang terlebih dahulu, karena dia merasa jika ketuanya pasti lelah setelah menunggu gate sampai pagi seperti ini. Namun Baekhyun pun berkata jika dia ingin menunggu sampai gate ini terbuka. Tak berselang lama setelah berkata seperti itu, tiba-tiba gate pun berubah dan nampak beberapa bayangan hunter yang keluar dari dalam gate. Red gate tersebut sudah diselesaikan oleh hunter yang ada di dalamnya. Baekhyun pun menganggap jika Kim Chul telah menyelesaikan dungeon kali ini. Namun ternyata yang keluar dari dalam gate adalah Nona Heijin dan beberapa hunter kelas C saja. Lalu muncul juga Hunter Sung Jinwoo dan Songhee di belakang mereka semua. Dalam hati Tuan Sangmin merasa lega dan bangga dengan tebakannya di awal jika Hunter Sung Jinwoo bisa keluar dengan selamat. Dungeon tersebut akhirnya lenyap, menandakan orang yang selamat hanyalah mereka berlima saja dari total 12 orang yang masuk. Para pegawai Guild White Tiger pun menanyakan keadaan Kim Chul yang tak ikut keluar dari dalam gate. Namun diperjelas oleh Songhee jika hanya merekalah saja yang selamat dari dalam dungeon. Baekhyun pun merasa sangat terkejut karena hanya hunter kelas rendah saja yang selamat dari dalam dungeon. Bahkan tak ada hunter rank A ataupun rank B yang selamat. Dalam hati Baekhyun pun masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di dalam sana. Lalu Jinwoo pun mengajak Songhee untuk pulang ke rumah karena sudah melewati waktu yang panjang di dalam gate. Saat ingin melenggang pergi, pundak Jinwoo pun dihentikan oleh Baekhyun yang ingin mengetahui detail yang terjadi di dalam dungeon. Tentu Jinwoo pun menepis tangan Baekhyun karena memang dia merasa sangat lelah setelah melewati hari yang panjang di dalam dungeon. Jika Baekhyun penasaran dengan apa yang terjadi di dalam dungeon, maka Jinwoo meminta dia untuk bertanya pada anggota Guild White Tiger yang selamat.
Kembali lagi Baekhyun yang tersinggung mencengkram pundak Jinwoo dan berkata jika ini bukanlah permintaan melainkan perintah. Dia menyampaikan telah banyak kehilangan 9 anggota guildnya di Red Gate tersebut. Sebagai Guildmaster tentu menurutnya perlu mengetahui semua hal yang sudah terjadi di dalam sana. Dengan tatapan yang sangat tajam, Jinwoo pun berkata jika apa urusannya dengan semua hal itu. Lagi pula dirinya sudah menyelamatkan 3 nyawa dari Guild White Tiger saat ini. Jika kau memang seorang Guildmaster, seharusnya kau berterima kasih padaku, bukan? Baekhyun pun akhirnya meminta maaf karena sikap tak sopannya terhadap Jinwoo. Hal itu kemungkinan dikarenakan keterkejutannya setelah melihat banyak anggota barunya yang mati di insiden ini. Baekhyun pun bertanya pada Nona Haejin tentang siapakah lelaki yang baru dia ajak bicara dan mengapa dia terlihat sangat kesal sekali saat Baekhyun ajak bicara. Haejin menyampaikan jika dia tak mengetahui detailnya. Namun sebelumnya setelah Hunter Sung Jinwoo mengalahkan sang Boss Monster, dia mengucapkan kalimat 3 kali di depan mayat sang Boss Monster itu. Pembicaraan mereka pun dipotong oleh Tuan Sangmin yang meminta maaf karena tindakan Hunter Sung Jinwoo. Dia mengatakan jika kemungkinan itu disebabkan Hunter Sung Jinwoo yang kelelahan. Dia sebenarnya orang yang baik dan tak seperti itu, ungkap Tuan Sangmin pada Baekhyun. Baekhyun pun tak mempermasalahkan hal tersebut. Namun yang jadi pertanyaan adalah mengapa Tuan Sangmin belum merekrut Hunter tersebut. Baekhyun sangat yakin jika dia tadi terus mendesak Jinwoo, maka dia harus siap kehilangan salah satu lengannya. Maka dari itu, Baekhyun pun meminta Tuan Sangmin segera merekrut Hunter Sung Jinwoo secepatnya. Jika memang usahamu tak berhasil, Baekhyun mengatakan akan mendukung penuh untuk membawa Sung Jinwoo ke guild mereka. Tuan Sangmin senang dengan instingnya yang memang tak salah saat menilai sosok Hunter Sung Jinwoo. Dalam perjalanannya pulang, Sung Jinwoo pun terlihat sangat kesal mengingat momen di mana dia gagal saat membangkitkan Baruka. Namun meski dia gagal membangkitkan Baruka, Jinwoo pun berhasil mendapatkan dagger baru yang memiliki status yang sangat luar biasa. Diantarkannya Songhee ke rumahnya, dan tentu di sini Songhee pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasih pada Jinwoo karena sudah menyelamatkannya. Dia pun berkata jika besok akan menemui Jinwoo di tempat ini. Jinwoo pun melihat jam yang sudah menunjukkan larut malam. Dan berarti hari ini waktunya Jinwoo untuk melakukan raid dengan Jinwoo. Keesokan harinya nampak kembali kekonyolan Jinwoo yang menggunakan equip serba mahalnya. Lalu saat mereka menuju dungeon tujuan mereka, tak lupa Jinwoo meminta Jinwoo mampir ke suatu tempat. Ternyata Jinwoo menjemput Songhee dan memintanya keluar dari rumahnya karena Jinwoo dan Jinho sudah ada di depan rumahnya. Jinho tentu salah paham dengan situasi yang terjadi saat ini. Karena Jinwoo bisa mendapatkan nomor dari wanita itu dan bahkan mengobrol dengan sangat akrabnya. Lalu Jinho sempat berpikir untuk memanggil Songhee sebagai Nuna atau kakak ipar. Tentu Jinwoo berkata jika Songhee hanyalah teman dari adiknya. Bertegur sapalah mereka bertiga dan berbincang santai dalam mobil tersebut. Namun perbincangan Songhee dan Jinwoo pun menambahkan kesalahpahaman dari Jinho saat itu. Jinho pun mengingatkan Jinwoo jika Songhee masihlah di bawah umur.